Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Agus Arianto, asisten dosen dari mata kuliah Elektronika Industri Praktik. Nah, di pertemuan 4 ini kita akan membahas apa itu traffic light, sistemnya, dan bagaimana cara membuat ladder diagram dan desain HMI dari sistem itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa traffic light atau lampu lalu lintas itu adalah sebuah alat yang nantinya bisa memastikan bahwa kendaraan dari setiap arah atau dari setiap persimpangan itu mendapat giliran yang jelas untuk maju, berhenti, atau bersiap. Nah, untuk warna merah atau lampu merah ini artinya kendaraan itu harus berhenti. Lampu kuning artinya kendaraan itu harus bersiap, dan warna hijau artinya kendaraan bisa maju. Nah, sebetulnya untuk membuat sistem ini dasarnya adalah sekuensial. Apa itu sekuensial? Sekuensial adalah berurutan, teratur, dan konsekuen. Dalam hal ini, ketika lampu merah menyala, dalam beberapa detik kemudian, nanti ketika ingin mengaktifkan lampu hijau, maka lampu kuning ini akan menyala terlebih dahulu. Dan begitupun ketika perpindahan dari lampu hijau ke merah, maka lampu kuning pun juga akan menyala. Nah, untuk mensimulasikan apa yang akan kita bahas nanti, kita memakai dua software. Yang pertama EcoStructor dan yang kedua adalah Visio Designer. Nah, ini adalah contoh dari desain HMI ya. Dan untuk tata cara atau letak dari bagian-bagian komponen, baik itu input ataupun output, itu bebas, jadi tidak harus sesuai dengan contoh yang ada di layar. Jadi kalian bisa menempatkan setiap lampu itu baik secara horizontal semua, vertikal semua, bebas. Yang terpenting adalah setiap komponen-komponen baik input. Di sini ada kontrol, contoh input, push button start, push button stop, dan kemudian ada lampunya untuk warna hijau, kuning, dan merah dari masing-masing sektor itu harus ada. Oke, langsung saja bisa dibuka untuk EcoStructor-nya. Nah, EcoStructor ini adalah software untuk membuat ladder diagramnya. Nah, untuk Visio nanti itu dipakai untuk membuat desain HMI-nya. Untuk langkah pertama, biasa di bagian property, untuk passwordnya bisa di inactive aja, karena kita hanya sekedar simulasi. Kemudian untuk konfigurasi ini tidak perlu juga, langsung di bagian pemrograman. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan apa input dan output kita itu nanti mau diletakkan di bagian memori apa. Nah, karena kita memakai Visio dan ingin dikoneksikan dengan EcoStructor, jadi untuk memori kita pakai yang M. Nah, caranya bisa diklik di bagian memory object. Nah, di bagian memory bit ini akan muncul jendela baru, bisa di switch. Nah, kita kan ada input, ada output ya. Untuk input ada push button start, push button stop, dan untuk outputnya ada power, kemudian lampu dari traffic light itu sendiri. Nah, untuk input kita bedakan di address M0 dan M1, M0 ke atas, batasnya di 9 ya. Nah, untuk output kita pakai M10 ke atas supaya bisa membedakan mana output, mana input. Nah, untuk M0 kita gunakan untuk push button stop. Push button stop. Push button start di address M1. Nah, M10 kita pakai untuk power. Jadi power ini fungsinya untuk mengaktifkan
rung-rung yang ada di bawahnya. Nah, kita kan pakai ada tuh sekitar 9 lampu ya, yang diantaranya tuh terbagi menjadi 3 sektor. Ada warna lampu hijau, warna kuning, dan warna merah. Selanjutnya bisa di set untuk keterangannya. Sorry ya, ini di bagian komen bukan di bagian simbol. Ini kita hapus aja atau di copy. Nah, terus button stop. Nah, output di memori M10 dan di atasnya ini kita pakai untuk power, dan karena kita ada 3 sektor dan masing-masing sektor itu ada 3 lampu warna hijau, kuning, dan merah, kita pakai M11 ini untuk warna hijau di sektor 1, kuning sektor 2, kuning sektor 1, dan merah sektor 1, dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa buat untuk di bagian rumus 1 ini kita pakai untuk rangkaian power seperti biasa. Ini jangan lupa di save ya, di Ctrl S aja. Nah, kita kan sudah kasih keterangan tadi ya. Jadi ketika kita menginputkan address baik ke coil maupun ke kontak itu secara otomatis keterangannya juga akan muncul. Nah, untuk simbol ini dikiranya mengganggu bisa dihilangkan saja, caranya klik bagian display hide atau hide symbol, bisa juga shift Ctrl S. Untuk power ini sebagai output, jadi kita kasih dia address di memori M10. Selanjutnya kita bakal inputkan rung baru untuk masing-masing sektor power. Coil ini nantinya untuk masing-masing lampu ya, ada lampu hijau, warna kuning, dan warna merah.
Nah, karena kita ada 3 sektor, jadi untuk sektor ini kita copy sebanyak 2 kali. Copy, add row. Nah, kita paste di row 2. Klik kanan, paste. Hal yang sama juga dapat dilakukan di row 3, paste. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan address dari masing-masing lampu dari berbagai sektor. Yang pertama di sektor 1 ada address ke M11 untuk output dari lampu warna hijau di sektor 1 dan seterusnya. Nah, selanjutnya di room baru kita bakal memasukkan timer. Timer ini nantinya akan dipakai untuk mendelay seberapa lama lampu itu akan menyala. Nah, kita bisa set keterangan terlebih dahulu. Di bagian tool bisa diklik di bagian software object, kemudian timer. Timer di sini kita bakal pakai sebanyak 6 ya, 6 timer. Untuk time base-nya yang TM0 bisa kita set ke 1 detik. Kemudian presetnya masing-masing dari 9 timer itu kasih sama aja 5 detik. Dan untuk tipenya tone. Untuk tipe dibiarkan saja. Nah, di bagian keterangan atau komen, untuk yang TM0 ini difungsikan sebagai timer off untuk lampu hijau di sektor 1. TH1. TH1 itu artinya timer hijau di sektor 1 dan seterusnya. Timer kuning di sektor 1. Nah, untuk timer warna merah tidak perlu karena nanti kita memakai kontak bantu. Jadi cukup timer untuk hijau dan kuning. Kemudian timer hijau 1.
kalau sudah di bagian rung 4 kita bisa memasukkan sebanyak di rung itu kan maksimal kita hanya bisa memasukkan 5 blok. Sementara untuk timer sendiri kita ada 6. Jadi untuk kelima timer itu kita masukkan di rung 4. Nah, untuk selebihnya nanti bisa dimasukkan ke bagian rung 5. Untuk mempersingkat waktu bisa di copy untuk lainnya. Kelima timer sudah, kita tambahkan satu timer lagi. Jam 10. Selanjutnya di rung 1. Nah, di rung 1 ini kita bakal menambahkan kontak bantu. NC, NO, C. Karena kita akan menambahkan pengunci di bawahnya, kita geser blok ketiga dengan cara memilahnya, kemudian digeser ke bawah. Rung 2 kita tambahkan kontak bantu.
drag ke bawah, geser, karena kita akan menambahkan pengunci. Nah, di room 4 juga kita kasih dia kontak bantu, supaya si timer itu nanti uh, ketika tombol start dinyalakan bisa bekerja secara bergantian untuk mendelay kerja atau nyala lampu dari traffic light.
Nah, setelah selesai membuat program, bisa di running untuk memeriksa apakah program yang sudah dibuat itu benar atau masih ada yang keliru. Bisa dilihat di sini ya. Saya kira nggak ada masalah. Dan setelah ini kita pergi ke video designer untuk membuat HMI-nya. Jangan lupa untuk project yang sudah dibuat ini kita save. Kita kasih nama dia traffic light 3 simpang. Nah, di tampilan awal video designer ketika kalian membukanya, klik create new project, kemudian next. Nah, untuk project kalian mau dikasih nama apa? Misalnya di sini uh, traffic light pertemuan 4. Dan next. Nah, HMI jangan lupa untuk modelnya kalian pilih yang ada di bagian bawah. Next. Nah, karena kita hanya memakai HMI virtual, jadi untuk IP address di sini tidak perlu kita set. Kemudian next, finish. Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan IO Manager dengan klik 2 kali. Oh ya, untuk IO Manager itu ada di bagian navigator sebelah kiri ya. Klik New Driver. Kemudian untuk manufaktur di sini bisa dilihat kita pakai Schneider Electric Industry SAS. Kemudian drivernya pakai Modbus TCP/IP dan equipment pakai Modbus equipment. Klik OK. Untuk IP address 127.00.1, unit ID 1, protokol IP TCP/IP. Ini kita centang, klik OK. Aktivitas address ini klik yes. Nah, selanjutnya kita inputkan di dalam panel apa-apa aja yang ingin kita masukkan ke dalam HMI. Nah, kita kan ada input push button, kemudian outputnya adalah traffic light itu sendiri. Nah, bisa diklik di bagian switch untuk menambahkan input dari push button. Klik, kemudian klik di sini, klik OK. Di sini klik OK. Nah, untuk stylenya bisa kalian ubah-ubah ya. Push button stop warna merah misal. Nah, untuk lampu sendiri kalian bisa pakai icon lamp. Bisa lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Nah, kalau udah bisa di copy sebanyak 2 kali karena kita ada 3 sektor. Nah, banyak 3 kali. Nah, karena saya sudah ada template sendiri, jadi
saya bakal pakai untuk template yang sebelumnya sudah saya pakai. Untuk input output kurang lebih sama, hanya desainnya ada aja yang berbeda. Nah, ini template yang akan saya pakai. Nah, di bagian sini saya ada 3 sektor, yang mana masing-masing sektor itu akan diisi 3 lampu. Lampu warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Nah, input untuk push button start dan push button stop. Saat ini untuk stylenya kayak yang ini. Bagian kontrol sudah selesai, lampu pun sudah. Nah, sebetulnya yang membedakan di sini adalah settingan warnanya aja. Nah, misal di bagian color, di sini untuk kondisi off-nya saya pakai warna hijau agak gelap, dan untuk on-nya pakai hijau agak terang. Jadi ketika dia aktif, nanti dari warna gelap menjadi terang. Gitu. Begitu juga dengan warna kuning, kemudian warna merah, dan seterusnya sampai ke bagian sektor 2 dan 3. Nah, selanjutnya setelah memasukkan komponen-komponen input output tadi, bisa diinputkan untuk variabel-variabel yang akan kita alamatkan ke komponen-komponen tersebut. Bisa diklik di bagian bawah, ini ada variabel, diklik. Nah, kita bakal memasukkan semua variabel yang ada di Schneider. Ini misal memori bit, untuk mempermudah bisa di switch ke kiri supaya kita bisa melihat address mana saja. Nah, misal di sini untuk push button stop, PB stop. Nah, kenapa di sini boolean? Sebab ya si push button itu hanya ada 2 kondisi.
yaitu terbuka dan tutup. Jadi ketika tertutup dia memberikan nilai 1, ketika terbuka dia memberikan nilai 0, seperti itu. Untuk addressnya M0, oke. Hal yang sama juga kita lakukan di address push button start. Addressnya 1 M1, oke. Nah, setelahnya bisa memasukkan output dari traffic light. Nah, untuk output di sini kita hanya perlu memasukkan, maksudnya tidak perlu memasukkan power. Jadi masukkan saja untuk variabel dari masing-masing sektor, baik untuk warna hijau, kuning, merah di sektor 1, 2 maupun 3. Misal untuk sektor 1 terlebih dahulu boolean, karena lampu hanya mati dan nyala, hijau 1. Nah, untuk penamaan variabel di sini tidak boleh ada spasi. Hijau di address M11. Di warna kuning 12. Warna merah 13. Di sektor 2 hijau, sektor 2 kuning, sektor 2 15. Kemudian di sektor 3 ada warna hijau, ini salah variabel, harusnya boolean. Merah M19. Bisa dilihat di sini untuk push button start stopnya ada di alamat M0 dan 1, dan selebihnya dari address M11 sampai 19 itu adalah lampu dari masing-masing sektor, baik itu warna hijau, kuning, ataupun merah.
Nah, kalian bisa dicek di bagian sini, barangkali masih ada yang keliru. Pastikan untuk semua data tipenya, baik itu input maupun output, push button, boolean maksud saya. Kemudian untuk device address-nya juga kalian pastikan sama dengan address yang ada di echo structure. Kemudian masuk ke bagian panel, dan langkah selanjutnya adalah tinggal menginputkan address yang sudah didaftarkan tadi. Misal di sektor 1 warna hijau, di sini warna hijau 1 ya, karena ada di sektor 1. Kemudian untuk colornya kalian bisa pilih untuk off-nya itu pakai warna apa, untuk on-nya juga warna apa. Nah, kalau di sini saya pakai warna gelap, jadi ketika dia on warnanya berubah jadi terang. Untuk bagian label tidak perlu, dan visibility pun demikian. Nah, untuk nama di sini kita ubah. Nah, namun yang harus kalian perhatikan bahwa untuk nama di bagian general tidak diperbolehkan untuk disamakan dengan nama variabel. Misal nama variabelnya itu hijau underscore 1, berarti tidak boleh hijau underscore 1, jadi harus beda. Misal di sini H1, hijau sektor 1. Untuk stylenya juga kalian bisa pilih di bagian menu style, klik OK. Warna kuning berarti K1, kuning 1, OK. Kemudian merah 1, M1, merah 1, klik OK. Color hijau 2 karena dia ada di sektor 2. Oke. Kuning 2, dan merah 2. Sama kita lakukan di sektor 3, hijau 3, kuning 3, merah 3. Kalian juga bisa cek untuk masing-masing address apakah sudah betul sesuai dengan komponen. Ya, sekarang di bagian input push button, di push button stop, untuk operasinya pakai yang bit, kemudian momentary on. Nah, di bagian destinasi kita pilih di bagian bawah ada push button stop, klik OK, di add. Nah, untuk namanya kita kasih dia stop. Di bagian color bisa kalian set untuk di bagian lebar bebas. Sudah, klik OK. Hal yang sama juga dilakukan di push button start,
pilih bit, kemudian momentary on, push button, start, klik OK, add, start, color, general, klik OK. Kalau sudah dirasa semua address yang kita list tadi sudah diinputkan ke dalam komponen, langkah selanjutnya adalah merunning untuk memastikan bahwa sistem yang sudah kita buat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk langkah-langkahnya, di running dulu di bagian echo structure, bisa di Ctrl B, atau di commissioning ada launch simulator. Ya, selanjutnya diklik, klik OK. Nah, di HMI designernya di bagian tab build itu ada simulasi, klik OK. Nah, coba kita tes, klik tombol start. Nah, sudah betul ya. Jadi ketika tombol start dinyalakan, lampu di sektor 1, lampu hijau ini menyala, dan ketika ingin berganti ke lampu merah, maka lampu kuning ini akan mendelay waktu selama 5 detik dan seterusnya. Nah, lampu ini akan menyala bergantian, baik di sektor 2 maupun 3. Nah, ketika sektor 3 sudah selesai, dia akan mengulang kembali ke sektor 1 sampai sistem ini dihentikan dengan tombol push button stop. Nah, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.